Konnichiwa minasan. Atasnya namanya Muhammad Japan Ayu Bardes. Sosute, atasnya namanya Wadifa Bagus Aditya. Di sini kita akan membahas seperti apa dan bagaimana itu negara Jepang. Nah, yang pertama nih Zafran, bisa dijelasin dulu dong, seperti apa negara Jepang itu dibentuk? Oke, jadi seperti ini. Menurut catatan sejarah, negara Jepang itu terbentuk pada tahun 660 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Kaisar Jimmu. Nah, Kaisar Jimmu itu percaya sebagai keturunan langsung dari Dewi Matahari atau Amaterasu. Sebelum Kaisar Jimmu, Jepang merupakan kumpulan dari berbagai suku bangsa yang saling bersaing dan berperang. Kaisar Jimmu menyatukan berbagai suku bangsa tersebut di bawah kekuasaannya, sehingga terbentuklah negara Jepang yang utuh. Oleh karena itu, bentukan negara Jepang dapat dikategorikan sebagai unification, atau yaitu penyatuan berbagai wilayah yang sebelumnya terpisah menjadi satu negara. Oh, seperti itu. Jadi, Jepang ini menganut demokrasi atau otoriter? Jepang sendiri itu termasuk negara demokrasi karena Jepang itu memiliki sistem politik yang demokratis. Rakyat Jepang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, serta memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul. Hak asasi manusia juga dijamin oleh konstitusi Jepang. Jepang sendiri menggunakan sistem pemerintahan unitary. Hal ini dapat dilihat dari pembagian kekuasaan di Jepang yang terpusat di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, mengelola keuangan negara, dan mengatur pertahanan negara. Jepang menganut sistem pemerintahan unitary karena beberapa faktor, yaitu yang pertama itu ukuran negaranya sendiri. Jepang itu ada negara kepulauan yang relatif kecil. Ukuran negara yang kecil ini memudahkan pemerintah untuk mengatur dan mengelola negara. Yang kedua ada etis dan budaya yang homogene. Mayoritas penduduk Jepang berasal dari etnis Yamato yang memiliki budaya yang relatif homogene. Hal ini memudahkan pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan yang berlaku secara nasional. Yang ketiga adalah sejarah. Sejarah Jepang itu memiliki sejarah yang panjang sebagai negara kesatuan. Sejak zaman dahulu, Jepang telah diperintahkan oleh kaisar yang memiliki kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Seperti itu. Oh, Dari tadi kamu terus nih nanya, gantian dong aku yang nanya. baik. Jepang itu menganut parlementer atau presidensial sih? Nah, untuk Jepang sendiri, mereka itu menganut sistem pemerintahan parlementer, kayak Inggris sama Kanada. Tapi beda sama Amerika dan Prancis. Rakyat Jepang itu tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota Diet memilih Perdana Menteri dari antara mereka sendiri. Nah, lalu Perdana Menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara. Nah, kabinet dalam menjalankan kekuasaan eksekutifnya bertanggung jawab terhadap Diet. Nah, dari tadi kita bahas Diet, apa sih Diet itu? Diet itu adalah Parlemen Nasional Jepang. Diet adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara dan satu-satunya badan negara pembuat undang-undang dari Jepang. Diet terdiri dari majelis rendah dengan 480 kursi dan majelis tinggi dengan 242 kursi. Nah, semua rakyat Jepang dapat memberikan suaranya dalam pemilihan setelah mencapai usia 20 tahun. Terus dari Jepang nih apa sih yang seru atau fun fact-nya? Nah, yang ada banyak nih. Pertama-tama, kamu tahu kan apa itu Gunung Fuji? Tahu kok Gunung Fuji? Nah, Gunung Fuji ini bukan hanya sebagai gunung tertinggi di Jepang. Gunung Fuji juga adalah situs suci bagi agama Shinto sejak abad ke-7. Terlebih lagi, Putri Konohana Sakuya adalah kami atau dewa Gunung Fuji menurut kepercayaan agama Shinto. Selain itu, bunga sakura juga menjadi simbol bagi dewa atau putri dari kepercayaan Shinto tersebut. Dan yang terpenting, Shinto merupakan salah satu agama mayoritas di Jepang. Tak heran jika gunung dengan ketinggian 3,776 mdpl tersebut menjadi tempat yang suci. Nah, kemudian ibu kota dari Jepang yaitu Tokyo dinobatkan sebagai kota terpadat di dunia, yang mana di kota tersebut diperkirakan memiliki 38,14 juta penduduk, maka menjadikannya sebagai kota terbesar dan terpadat di dunia. Jepang juga dikenal sebagai salah satu negara paling maju dalam bidang teknologi. Ada berbagai inovasi dari Jepang, termasuk robot-robot canggih dan teknologi transportasi seperti kereta berkecepatan tinggi. Jepang juga memiliki salah satu harapan hidup tertinggi di dunia. Banyak orang Jepang hidup hingga usia yang sangat tua, dan negara ini memiliki jumlah warga lanjut usia yang besar. Jepang juga tetap memelihara budaya tradisional yang kaya seperti upacara teh, seni bela diri, seperti judo, kendo, dan ikebana atau seni merangkai bunga. Oh, jadi seperti itu ya negara Jepang. Sepertinya seru kalau jika kamu ceritakan seperti itu. Nah, untuk
dipelajari lebih lanjut, kamu bisa mengunjungi situs web dari Kementerian Luar Negeri Jepang. Ataupun kamu bisa menonton film atau acara televisi Jepang, atau juga kamu bisa membaca buku dan artikel tentang Jepang. สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเชฟไงคุณเชฟขอทันเลยคุณเชฟกำลังมอละเลยละเลยละเลยครับเลยเราแค่ได้มาละเลยมาได้หามาจังทำไม หลับน้อยกี่นายมากันหน้ามาละไม่ได้มา ดังเลย มาดังเลย เล็กก็มาละ สวัสดีครับ Sawasdee Krab. Nah, setelah kita tadi jalan-jalan dan nyobain tentang makanan street food dari Thailand seperti ini, kita tuh harus tahu juga tentang negara Thailand, seperti sejarahnya dan juga. Sistem pemerintahannya juga. Nah, berikut adalah penjelasan dari sejarah negara Thailand terbentuk. Gitu. Selama perjalanannya melalui sejarah, Thailand mengalami peristiwa penting yang membentuknya menjadi negara yang kita kenal hari ini. Abad ke-13, Kerajaan Sukhothai muncul, menandai awal penyatuan wilayah. Abad ke-15, Kerajaan Ayutthaya menggantikan Sukhothai. Abad ke-18, Ayutthaya dianjurkan oleh invasi Burma. 1782, era baru dimulai dengan berdirinya Kerajaan Ratana Kosin. Akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Thailand mengalami transformasi signifikan dalam politik, ekonomi, dan sosial. 1932, revolusi tak berdarah membawa Thailand ke era monarki konstitusional. Dengan peristiwa ini, Thailand menjadi negara modern dan merdeka yang memancarkan keberagaman dan keindahan sejarahnya. Nah, setelah tahu tentang sejarah dari Thailand, berikut kita akan menjelaskan tentang sistem berjalannya negara Thailand. Seperti apa? Otoriter. Nah, berikut adalah bagaimana sistem otoriter berjalan di Thailand. Jadi, Thailand merupakan negara yang menggunakan sistem otoriter. Suaranya demokratis, namun melodi otoriter memainkan peran yang khas di panggung politik Thailand. Dalam tarian kompleks kekuasaan, monarki dan militer menjadi penari utama dengan membangkitkan harmoni protes pro-demokrasi. Munculnya sorak-sorai reformasi monarki dan tuntutan pembatasan kekuasaan raja mengubah panggung politik Thailand menjadi drama politik yang mengguncang pada tahun 2020. Nah, Thailand ini juga dikenal sebagai salah satu negara unitary di Asia Tenggara. Berikut adalah penjelasan mengapa Thailand menggunakan unitary. Betul. Sistem negara unitary di Thailand. Thailand sebagai negara yang kesatuan dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional menghadirkan komposisi politik yang unik. Dalam struktur ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat, sementara otoritas daerah memiliki kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, dengan raja yang mempunyai peran kunci memilih Perdana Menteri dan memberikan amnesti. Terdapat juga ciri khas sistem kesatuan di Thailand, seperti yang pertama adalah pemerintahan kesatuan. Jadi, kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat, yang terdiri dari 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan monarki. Jadi, Thailand menganut sistem monarki, di mana kekuasaan utama dimiliki oleh raja sebagai pemimpin negara. Nah, selanjutnya, Thailand menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Untuk lebih lanjut, kita simak. Selamat datang di Thailand. Raja sebagai simbol, kekuasaan di tangan Perdana Menteri. Parlemen dengan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat mencerminkan suara rakyat. Pemerintahan sehari-hari oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Mahkamah Agung menjaga keadilan. Raja, Perdana Menteri, dan Parlemen menjadi 3 pilar parlementer di Thailand. Dari Thailand tuh banyak fun fact loh terkait dengan negaranya. Salah satunya adalah ini makanan ini yang agak ekstrim ini. Agak ekstrim menurut kami ya. Ya, karena rasanya agak gimana gitu. Nah, selain fun fact dari ini, masih banyak fun fact lain yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah Di sisi lain, Thailand juga memiliki beberapa fun fact yang cukup menarik. Di antaranya, mempunyai 18 gender, bahasa paling rumit, dan juga makanan street food yang cukup aneh dan ekstrim, seperti sate gurita dan kalajengking. Serta, ada juga udang mentah yang dimakan langsung secara hidup-hidup. Oke teman-teman, mungkin sekian dari penjelasan kita tentang negara Thailand terkait dengan sejarah, juga Sistem pemerintahannya.
Nah, seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Mungkin kita akan lanjut ke negara selanjutnya. Selamat datang. Hai, di sini saya nak terangkan sedikit tentang negara Brunei. Yang pertama ada sejarah dan terbentuknya negara Brunei Darussalam. Pada masa lalu, negara Brunei awalnya dikenal sebagai Kerajaan Borneo dan kemudian dinamai Brunei. Nama Brunei dikatakan berasal dari Barunah yang muncul ketika suku Sakai dipimpin oleh Patih Berbai menemukan lokasi strategis di Sungai Brunei untuk mendirikan negeri. Kesultanan Brunei berdiri sejak abad 7 atau 8 Masehi dan pernah dikuasai oleh Sriwijaya sebelum merdeka dan mencapai puncak kejayaan dari abad 15 hingga 17. Pemerintahan Sultan Bolkiah dan Sultan Hasan terkenal karena prestasi mereka. Namun, setelah pemerintahan Sultan Hasan, Brunei mengalami penurunan akibat campur tangan kolonial Eropa. Meski ada upaya Brooke dan British North Borneo Company untuk menguasai, Brunei menjadi protektorat Inggris pada 1888. Pada 1989, Brunei mendapat otonomi, namun hubungan diplomatik tetap di bawah Inggris. Pada 1970, Brunei mendeklarasikan kemerdekaannya dan ibu kotanya dinamai Bandar Seri Begawan untuk menghormati Sultan Seri Begawan yang wafat pada tahun 1986. Yang kedua ada sistem pemerintahan Brunei Darussalam. Sebagai negara kesultanan di Asia Tenggara, Brunei Darussalam dikenal karena pemerintahannya yang otoriter. Alasan Brunei dikatakan otoriter itu karena yang pertama, Brunei diatur oleh sistem monarki absolut dengan sultan sepenuhnya berkuasa atas semua kebijakan negara, termasuk politik, militer, dan ekonomi. Yang kedua, sistem politik Brunei tidak demokratis sehingga rakyat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, citra Brunei sebagai otoriter diperkuat oleh penerapan hukum syariah secara resmi sejak 2014. Untuk beberapa pelanggaran seperti melanggar hukum moral atau agama, hukum keras, maka hukum cambuk akan ditetapkan. Oleh karena itu, Brunei dapat dianggap sebagai negara otoriter dengan kekuasaan dan kendali pemerintah yang sangat terpusat. Ini disebabkan oleh monarki absolut, kurangnya kekuasaan partisipasi politik rakyat, dan penerapan hukum syariah yang ketat. Kemudian Brunei Darussalam sebagai negara kesatuan. Brunei Darussalam dianggap sebagai negara kesatuan di mana pemerintahannya terpusat di tingkat nasional tanpa adanya entitas otonom yang memiliki otoritas sendiri. Kemudian Sultan Brunei memiliki kendali penuh atas kebijakan dan wilayah negara, menjadikannya kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin agama. Bicara tentang presidensial dan parlementer, Brunei Darussalam tidak dikategorikan sebagai negara presidensial ataupun parlementer. Sultan Bolkiah sebagai monarki absolut memegang peran utama dalam mengambil keputusan. Tidak seperti sistem presidensial ataupun parlementer yang melibatkan badan legislatif. Kemudian yang terakhir masuk ke fun fact. Brunei Darussalam sebuah monarki absolut yang langka, menampilkan Sultan Hasan al-Bolkiah yang bukan hanya sebagai negara, tetapi juga Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Sekian dari kami. Arigatou gozaimasu. Kapun Pap. Sawadee krap.